Kalian nunggu langsung dimulai aja Ustaz. Ya, baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita sudah dipertemukan untuk melakukan kajian rutin pada pagi hari ini. Alhamdulillah pagi ini sudah ada Ustadz Abu Zur'ah untuk memberikan materi tentang bertemakan indahnya surga. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la tada'na dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan penjelasan tentang indahnya surga seperti yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasul-Nya dalam hadis-hadis yang sahih. Al-Jannah yang biasa kita artikan surga itu berasal dari kata jim nun, ya, jim nun nun. Dari akar kata ini muncul ungkapan jannah, artinya surga. Secara bahasa, jannah itu arti tersembunyi, ya. Misalkan kita mengenal istilah jin yang juga berasal dari akar kata yang sama. Disebut jin karena mereka tersembunyi dan tertutup dari pandangan manusia. Ya, juga ada istilah janin, dikatakan janin karena tersembunyi, tertutup di dalam rahim. Juga kita mengenal kata junnah, artinya tameng, seperti sabda Nabi, wasiyamu junnah. Puasa adalah tameng, yakni tameng dari maksiat dan dari api neraka. Disebut tameng karena digunakan untuk bersembunyi dari musuh. Kenapa surga disebut surga jannah? Sebagian ulama mengatakan karena keindahannya, ya, pohon-pohonnya itu menutupi, ya, bagian bawahnya karena saking rindangnya. Yakni pohon-pohon surga amatlah rindang, besar, ya, daun-daunnya juga banyak, yang dengan sebab itu ia menutupi bagian bawahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seberapa besar pohon ini. Beliau mengatakan, Inna fil jannati la syajaratan yasirur rakibu fi dhilliha mi'ata amin
la yaqta'uha. Hadits muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Di surga terdapat sebuah pohon yang seorang pengendara ya melintasinya selama 1000 tahun, tetapi belum sampai melintasinya. Ini menunjukkan tentang besarnya, rindangnya pohon ini yang banyak dan besar sekali. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan kenapa disebut surga. Pendapat yang kedua ya, mengatakan bahwa disebut surga karena kenikmatannya belum bisa dinalar atau tersembunyi dari benak manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, A'dadtu li'ibadiyas sholihin ma la aina ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatara ala qalbi basar. Artinya, aku menyediakan untuk hamba-hambaku yang sholih sebuah kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam jiwa mereka. Yakni kenikmatan yang tersembunyi. Ini juga selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Artinya, tidak ada jiwa satupun yang mengetahui kenikmatan apa yang disembunyikan untuk mereka yang menyejukkan pandangan mereka sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Nah, ini diantara dalil yang dikuatkan oleh sebagian ulama tentang makna surga, ya karena ia kenikmatannya masih misteri, masih tersembunyi dalam pandangan pendengaran manusia, yakni kenikmatan yang secara hakiki, makna hakiki. Adapun nama-namanya semuanya sebagiannya telah Allah kabarkan dalam Quran dan Sunnah. Makna tersembunyi di sini adalah tersembunyi dari menikmatinya secara sempurna, karena mereka memang belum menikmatinya kecuali setelah memasukinya. Nah, sekarang kita beranjak ingin melihat surga. Bagaimana ke surga itu? Nah, ketika para manusia telah selesai dari rentetan hari kiamat beserta prosesnya, baik timbangan amal, penyerahan kitab catatan amal, menyeberang jembatan yang dibentangkan di punggung neraka jahanam, dan mereka telah sampai di halaman surga. Mereka mendapati pintu surga tertutup, dan yang membukanya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik menceritakan dalam Sahih Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ati babal jannati fa astaftih." Faqala al-khazin, "Man anta?" Qultu Muhammad. Qala, "Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak." Aku nanti akan mendatangi pintu surga, dan penjaganya mengatakan ketika aku meminta untuk dibuka, "Siapa kamu?" Aku menjawab, "Aku Muhammad." Malaikat tersebut yang bernama Khazin, ya Khazinul Jannah, penjaga surga, berkata, "Memang aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu ini bagi siapapun kecuali Anda." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya membuka pintu surga yang berjumlah 8. Pintu surga ini berjumlah 8.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan nama-namanya. Ada yang bernama pintu Rayyan, khusus bagi yang gemar puasa. Ada pintu as-sholah, babus sholah, yang diperuntukkan bagi yang gemar sholat, yakni sholat-sholat sunnah. Ada pula pintu sedekah bagi yang gemar sedekah. Ada pintu jihad bagi yang gemar berjihad hingga terbunuh mati syahid. Ada pula pintu babul walidain, diperuntukkan bagi orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Adapun 3 pintu yang lainnya atau 4 pintu yang lainnya, ini sebagian ulama berselisih pendapat tentang namanya. Pertama, pintu Ar-Rayyan yang diperuntukkan bagi orang yang berpuasa. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menceritakan dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Di surga terdapat sebuah pintu bernama Ar-Rayyan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang gemar berpuasa. Nanti akan ada yang menyeru, Ainas shaimun, manakah orang-orang yang gemar berpuasa? Fayaqumun, maka mereka pun berdiri. Maka mereka pun masuk. Falamma dakhalu ughliqa. Ketika mereka telah masuk, maka pintu itu pun ditutup. Falam yadkhul minhu ahad, sehingga tidak ada seorang pun yang masuk darinya lagi. Ya. Jadi orang ini gemar puasa. Ramadan itu sudah wajib, ditambah dengan yang sunnah-sunnah, misalkan Senin, Kamis, misalkan Ayyamul Bid, misalkan ditambah dengan puasa Daud. Terserah mana yang mudah baginya, tapi ia bisa merutinkan dan konsisten istiqomah dalam menjalankannya. Mungkin dia rutin dalam Senin Kamisnya, atau rutin dalam hari-hari putih, ya, bulan purnama 13, 14, 15 Hijriah setiap bulan, ya, atau Daud, ya, atau Daud dan yang semisalnya. Gimana layarnya? Ada masalah dengan layarnya? Iya Ustadz, kalau di laptop saya tuh ini tetap lurus. Jadi Ustadz kayak apa namanya, masih belum landscape gitu Ustadz, untuk layarnya sendiri. Nah sekarang udah bisa. Oh gini ya? Iya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah pintu sholat. Bagi yang gemar sholat, mungkin dia menambah dengan rawatibnya yang berjumlah 12 rakaat, atau ia gemar al-duha, atau ia gemar tahajud, atau gemar witir. Ada pula yang sedekah, yang ia gemar sedekah apa yang ia mampu, dan sedekah itu tidak dinilai dari banyaknya jumlah nominal, tapi sesuai dengan kemampuan dari yang dimiliki. Terkadang ya 1.000 itu bisa mengalahkan ya 100.000 sedekah. Apa bedanya? 1.000 ini dari orang yang hanya punya 2.000, sementara yang 100.000 itu dari orang yang uangnya banyak sekali. Tentulah yang ya sabaqah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabaqat dirham ya mi'ata darahim. 1 dirham mengalahkan 1.000 dirham, ya, mengalahkan 1.000 dirham. Alasannya tadi karena yang
satu dirham itu dia hanya punya 2 dirham, sehingga ia seolah-olah bersedekah separuhnya. Sementara yang 1000 dirham uangnya banyak sekali, dan ia gemar bersedekah. Ada pula yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika seperti itu kondisinya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau masuk ke surga dan memandangi para umatnya yang masuk darinya. Dan pintu ini begitu besar sekali, tetapi sangat berdesak-desakan ketika mereka dibukakan pintunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal misra'aini min masari'il jannati au adhadatayil babi, kama baina Makkata wa Hajar. Jarak antara gagang pintu surga, pintu kan ada gagangnya itu yang untuk membuka itu jaraknya antara Mekah dengan Hajar. Hajar ini sebuah lokasi atau tempat yang jauh sekali dari Mekah. Wa innahu waladhi nafsu Muhammadin biyadih la ya'tiyanna alaihi yaumun, dan demi zat yang jiwaku di tangannya, benar-benar nanti akan ada sebuah hari di mana pintu ini amat penuh dari orang-orang yang memasukinya. Ini saking banyaknya orang-orang yang ingin masuk ke surga segera, sehingga pintu ini menjadi sesak dengan orang-orang, meskipun jaraknya begitu atau lebarnya begitu panjang sekali. Dan yang pertama kali memasukinya adalah umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka umat yang terbaik dari seluruh umat, sehingga mereka diawalkan masuk dari yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nahnu al-akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah. Artinya kita memang umat yang terakhir, tetapi pada hari kiamat nanti akan didahulukan. Nahnu awwalun nasi dukhulanil jannah. Kita adalah manusia pertama yang akan masuk surga. Yani umat pertama yang masuk surga setelah para nabi. Dibagi kemuliaan bagi mereka dari Allah Ta'ala. Ketika mereka telah masuk surga, maka mereka melihat keindahan yang begitu menawan. Keindahan dari lantainya, bangunannya, istananya, sungainya, taman-tamannya, kemudian pasar-pasarnya, anginnya, kendaraannya, istri-istri yang menyambutnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari, inna awwala zumratin tadkhulun jannata wujuhuhum kal qamari lailatal badr. Rombongan pertama yang masuk surga, wajah mereka bagaikan bulan purnama, yakni sangat ganteng dan rupawan, sangat ganteng dan sangat cantik. Ini rombongan yang pertama. Semua penghuni surga, mereka ganteng dan rupawan, tapi bertingkat-tingkat. Semakin dia rombongan pertama masuk surga, maka ia semakin rupawan dan semakin ganteng wajah-wajah mereka. Yang hitam, yang pendek ketika di dunia, maka di surga boleh jadi dia gantengnya mengalahkan para artis-artis yang mereka di dunia juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
orang-orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan kekurangan di dunia, mereka adalah orang yang paling maksimal menikmati kenikmatan surga. Orang-orang yang paling diuji dengan kekurangan di dunia, kekurangan fisiknya, cacat mungkin, harta mungkin, kesehatan mungkin. Nanti di surga ia akan menjadi orang yang paling maksimal dalam menikmati kenikmatan surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyebutkan tentang rombongan yang pertama ini, beliau mengatakan mereka tidak berak, tidak kencing, tidak membuang ingus. Mereka ya diberi sisir yang terbuat dari emas, wadah-wadah mereka terbuat dari perak. Walikulli wahidin minhum zaujatan minal hurin ain. Masing-masing dari mereka mendapatkan 2 istri dari bidadari. Ketika mereka telah memasuki surga, ya kan, siapakah yang menyambut mereka pertama kali? Para malaikat. Lalu para istri mereka. Tentang para malaikat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha." Itulah surga Aden, surga keabadian yang akan dimasuki oleh mereka. Yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Itulah surga keabadian yang akan dimasuki oleh mereka beserta ya orang tua mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak mereka yang saleh. Sementara para malaikat menyambut mereka seraya mengatakan Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian dahulu di dunia. Sabar dengan berbagai macam perintah dan larangan. Sabar ketika terkena musibah. Sabar diuji penyakit. Sabar diuji dengan kekurangan buah-buahan, makanan, tempat tinggal, kendaraan. Sabar atas kesabaran kalian. Ni'ma uqbad, inilah tempat yang terbaik, kediaman yang terbaik. Lalu istri-istri mereka dari kalangan bidadari juga menyambut mereka. Ya, sambil mengatakan ketika bertemu dengan istrinya, bertemu dengan suami mereka dari penghuni dunia yang masuk surga, ya, alhamdulillahilladzi ahyana lak wa ahyaka lana. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan kami, menghidupkan kami untuk kalian, dan telah menghidupkan kalian untuk kami. Maka mereka terpelukan, rindu bertemu dengan istri-istri mereka, ya, selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Karena saking mereka menikmatinya, rindunya, hingga 40 tahun mereka tidak melepaskan pasangan mereka. Bagaimana dengan tanah surga? Ya, bagaimana dengan bangunan surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adkhaltul jannah fa idza fiha janatilul lu'lu'i wa idza turabuhal misk." Ya, aku pernah memasuki surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata bangunannya adalah mutiara. Sementara ya tanahnya, ya turab, debu atau tanahnya itu aromanya seperti minyak kasturi. Minyak itu banyak macamnya yang dikenal di tanah Arab. Dan yang paling harum bernama misak. Ya. Dan di surga itu terdapat ya misak. Misak ya kalau di Arab itu berupa cairan ya, cairan. Adapun di surga ya hakikatnya hanya Allah yang mengetahui.
Karena di surga itu terdapat beberapa macam ya benda yang di dunia cuma yang sama hanya namanya, adapun hakikatnya berbeda. Di surga apakah ada apel? Ada. Pisang? Ada. Ya kan? Delima? Ada. Kurma? Ada. Susu? Ada. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam banyak ayat dan hadisnya. Cuma kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, tidaklah apa yang di surga dengan yang di dunia yang sama hanya sekedar namanya. yakni hakikatnya, kelezatannya berbeda. Karena kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan hakikat dan rasa. Contoh misalkan kita punya kaki, ya, meja juga punya kaki. Apakah sama? Nggak sama. Meskipun sama-sama kaki, berbeda hakikatnya. Yakni kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan hakikat. Begitu pula di surga, ya, sama namanya tapi tidak sama hakikat. Misalkan buah-buahan surga, ya, misalkan buah-buahan surga. Di surga terdapat buah-buahan yang lezat sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal solih bahwa mereka akan mendapatkan ya surga yang sungainya mengalir di bawah istana-istana mereka. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi rizqna min qabl fautu bihi mutasyabiha. Artinya, setiap kali mereka diberi buah-buahan dari surga, mereka mengatakan hadzal ladzi, ya, ini adalah buah yang tadi, ya. Ini adalah buah yang tadi. Kata Allah Ta'ala, wa'utu bihi mutasyabiha. Dia diberi buah-buahan yang sama. Sebagian mufassirin menjelaskan, yakni ketika mereka diberi buah-buahan oleh para malaikat, kan, dan mereka memakannya, maka mereka merasakan kenikmatan yang tiada taranya. Ketika telah habis, maka datang buah-buahan lagi. Lantas mereka berkata, ini kan yang tadi. Ya, ini bentuknya sama, warnanya juga sama. Ketika mereka memakan, ternyata beda rasa. Lebih nikmat dari sebelumnya. Mereka dikasih lagi, makan lagi. Sama komentarnya, ini kan seperti yang tadi. Ketika dimakan, ternyata lebih nikmat dari sebelumnya. Itulah surga. Kenikmatannya semakin bertambah, terus seperti itu tanpa ada batasnya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makanya Allah mengatakan wa'utu bihi mutasyabihat. Mereka hanya diberi buah-buahan yang serupa bentuknya. Adapun rasa berbeda. Ya. Untuk mengambilnya, untuk meraihnya, ya, itu mudah sekali. Kalau di dunia kita untuk bisa makan buah-buahan, katakanlah apel, ya kan, atau mangga, pertama kita harus menunggu masa panennya. Yang kedua harus membelinya atau memanjatnya jika punya sendiri pohonnya. Lalu mengupasnya, baru kita bisa makan. Itu pun jika telah kenyang, tidak bisa nambah lagi. Atau disuruhkan seperti itu. Ya. Allah berfirman, kutufuha daniyah. Memetiknya itu gampang sekali. Dalam hadis disebutkan, penghuni surga itu nanti di taman dan di rumahnya. Ketika pengen surga, tiba-tiba ranting pohonnya, ya kan, mendatangi penghuni surga itu. Hingga ia mudah untuk memetiknya dari jarak yang sangat dekat sekali. Kutufuha daniyah. Ia memetiknya sambil berdiri,
ada yang memetiknya sambil duduk, ada yang memetiknya sambil berbaring. Terserah yang mereka sukai. Qutufuha daniyah. Dan mereka tidak perlu mengupasnya karena mudah untuk dimakan tanpa harus mengupasnya. Ketika mereka makan lagi, maka rasanya lebih nikmat daripada sebelumnya. Itulah buah-buahan surga. Makanan-makanan surga. Mereka juga mendapatkan ya rumah yang indah. Rumah yang sangat indah sekali, besar sekali. Ya, bahasa kita mungkin istana gitu ya. Yang sangat menawan sekali, indah sekali. Masing-masing penghuni surga. Dan kekayaannya ketika dihitung, maka 1000 tahun baru bisa menghitungnya. Karena saking luasnya dan banyaknya dan besarnya. Bahkan penghuni surga yang paling rendah pun derajatnya, kekayaannya amatlah melimpah. Ya, amatlah melimpah, yaitu 10 kali lipat dari raja dunia. Maknanya adalah jika dunia ini dikuasai oleh satu orang, ya kan? Lalu dikalikan 10, itu miliknya penghuni surga yang paling rendah derajat. Dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Musa, Musa berkata, Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi, ya man adana ahlil jannati manzilan. Wahai Rabbu, siapakah penghuni surga yang paling rendah derajatnya?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ia adalah laki-laki yang masuk surga setelah penghuni surga memasukinya. Yakni ia orang terakhir penghuni surga. Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, atardo antakuna laka mislu mulki malikin min muluki dunia." Wahai hambaku, apakah kamu ridho jika aku beri kamu kekayaan seperti kekayaannya seorang raja dari dunia? Qala raditu ya Rabbi. Dia mengatakan, aku ridho wahai Rabbi. Allah mengatakan, baiklah, kamu kuberi itu. Plus yang sama, plus yang sama, plus yang sama, plus yang sama, plus yang sama. Ketika kelima kalinya dia mengatakan, aku ridho ya Allah. Bahkan kamu mendapatkan 10 kali lipatnya. Bahkan kamu mendapatkan 10 kali lipatnya. Alangkah banyaknya kenikmatan ini. Dan ini pun karena surga itu sifatnya kekal, kekayaan ini tidak akan ada habisnya. Meskipun banyak seperti itu kekal abadi. Orang yang sudah masuk surga tidak mungkin keluar dari neraka, dari surga. Berbeda dengan penghuni neraka, terkadang sebagian mereka yang beriman dan semua mereka yang beriman nanti akan keluar dari neraka masuk ke surga. Tapi yang sudah masuk surga pasti kekal dalamnya, tidak mungkin keluar. Dan kenikmatan mereka abadi, kekal. Wa ma indallahi baqa. Apa yang di sisi Allah itu kekal, yakni surga dan kenikmatannya. Maka mereka memiliki istana yang amat menawan. Dan istana ini dilengkapi keindahannya dengan panorama taman dan panorama sungai. Dan para ahli, kalau kita perhatikan para ahli, mereka ketika mendekorasi, mendesain sebuah bangunan, untuk memperindah mereka pasti membutuhkan aliran air, terutama yang di pegunungan. Karena di antara bentuk keindahan bangunan ketika ada aliran air. Sungai-sungai
surga nanti mengalir di bawahnya istana-istana mereka. Dan yang lebih menakjubkan lagi, sungai ini mengalir tanpa parit. Parit, yakni apa ya parit itu ya? Yakni yang menghalau sisi kanan dan kiri, ya. Kalau kita lihat sungai, itu kan ada paritnya ya, sehingga yang membendung sungai ini tidak meluber ke kanan maupun ke kiri. Adapun sungai di surga, ia tidak ya membutuhkan parit, yang mengalir di atas dan tidak sampai menyentuh ya tanahnya. Itu keajaiban sungai di surga. Dan sungai ini jernih sekali. Yang air jernih sekali. Ada pula sungai susu, sungai madu, sungai khamr. Ini 4 jenis sungai di surga. Sebagaimana yang Allah sabdakan dalam surat Muhammad. Masalul jannatil lati wa indal muttaqun fiha anharum mimma in ghairi asin wa anhar. Perumpamaan surga yang dijanjikan bagi orang-orang beriman, yaitu terdapat sungai-sungai air tawar, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah ya kelezatannya. Ada pula sungai khamr, ada pula sungai madu yang telah disaring. Kita kembali ke istananya.
Tes. Kita lanjutkan. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit problem. Kita mulai ya tentang penghuni surga bersama istrinya. Di awal hadis, di awal pembicaraan kita telah mengetahui bahwa penghuni surga itu minimal mendapatkan 2 istri ya dari kalangan bidadari, 2 pasangan dari kalangan bidadari, kecuali kalau dia menikah sebelumnya di dunia dan juga masuk surga istrinya, maka ditambah dengan itu menjadi 3. Kalau istrinya di dunia 2, 3 atau 4, dan 4 ditambah dengan 2 menjadi 6. Intinya bahwa 2 di sini adalah minimal istri dari kalangan bidadari. Adapun ya sebagian orang memiliki lebih daripada 2, ada yang 4, ada yang 5, 6. Orang yang mati syahid itu dinikahkan dengan 72 bidadari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, "Syahidi indallahi ya sab'u khisalin." Orang yang mati syahid di sisi Allah mendapatkan 7 keutamaan. Antaranya adalah zawwaju bisnataini sab'ina minan hurin ain, dinikahkan dengan 72 bidadari. Dengan 72 bidadari. Dan mereka memiliki rumah tersendiri. Masing-masing bidadari memiliki rumah sendiri. Jadi tidak satu ruangan, tapi beda rumah. Dan mereka semua berada di satu kompleks istana yang megah besar sekali. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang istana yang besar ini, ya, al-mu'min. Ya. Inna fil jannati la khaymatan. Di surga terdapat sebuah khaymah yang terbuat dari mutiara berongga. Maknanya adalah istana ini besar sekali, ya, situna milan dalam satu riwayat talatuna milan, yang tingginya sampai 30 mil, atau dalam hadis yang lain ya 60 mil. 60 mil. Ya, ini mungkin ada yang tingginya 30, ada pula yang 60 mil. 1 mil itu berapa meter? 1 mil itu ya sekitar 3/4 meter. Untuk gampangannya kita setengah meter lah. Setengah meter ya. Jadi kalau 60 mil berarti sekitar mungkin 40 meter. 40 meter itu tingginya istananya. Di sana banyak sekali kamar-kamar, ya kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, fi kulli zawiyatin minha ahdun lil mu'min. Masing-masing pojok dari istana tersebut terdapat istri-istri mereka yang digilir oleh orang mukmin. Dan sekali mengunjungi istri pertama, ya, berikutnya mengunjungi istri kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, kalau bertanya mereka kuat atau tidak, penghuni surga itu diberi oleh Allah ya kekuatan dalam 3 hal: makan, minum, jima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, yu'ta lil mu'min fil jannati quwwata kadza wa kadza mi'ata rajulin fil jima'. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin nanti akan diberi kekuatan sekian dari 100 laki-laki dalam masalah jima.
Berkata salah seorang, ayutiku dzalika ya Rasulullah. Apakah ia kuat wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, benar-benar mereka akan diberi kekuatan 100 laki-laki. 100 laki-laki. Sebagaimana neraka dilipatkan ya apinya 70 kali dari api dunia, begitu pula dengan kenikmatan di surga, dilipatkan kenikmatannya sampai dalam masalah makan, syahwat untuk makan, syahwat untuk minum, syahwat untuk berjima, hubungan intim dengan bidadari mereka. Dan mereka tidak pernah tidur. Penghuni surga itu tidak tidur. Karena tidur itu saudaranya kematian. Sementara kematian telah disembelih di antara surga dan neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, la nauma fil jannati, di anna nauma akhul maut. Di surga tidak ada tidur, karena tidur itu saudaranya kematian. Sehingga mereka 24 jam non-stop ya, bersenang-senang. Bersenang-senang dengan istrinya, bersenang-senang dengan teman-temannya, ngobrol, jalan-jalan, ke pasar bersama dan seterusnya. Kita kembali ke istri mereka. Apakah sekarang surga sudah ada? Sudah ada. Ahlussunnah sepakat surga sekarang sudah tercipta dan sudah ada isinya. Cara ngisi gimana? Di dunia ini amal soleh. Misalkan ketika kita membaca Subhanallahi wa bihamdi, maka di surga langsung ditanamkan satu pohon kurma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, man qala subhanallahi wa bihamdi urisat lahu nakhlah fil jannah. Siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdi sekali, maka ditanamkan untuknya sebuah kurma, pohon kurma di surga. Pohon kurma di surga. Begitu pula bidadarinya sudah ada di sana. Dan sudah tahu suaminya yang mana. Kok bisa? Iya, karena setiap orang yang hidup sekarang sudah Allah ketahui penghuni surga atau penghuni neraka. Karena Allah zat yang mengetahui segala sesuatu meskipun belum terjadi. Alimul ghaibi wasyahada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min nafsin manfusatin illa wa qad ulima maq'aduhum fil jannati wan nar. Tidak ada satupun jiwa yang bernafas, yakni manusia dan jin, kecuali telah diketahui oleh Allah Ta'ala tempatnya di surga atau di neraka. Sehingga para bidadari ini mengetahui suami mereka, diberitahu oleh Allah Ta'ala, si fulan adalah suamimu. Terkadang Allah Ta'ala memperlihatkan mereka dalam mimpi. Ya, ini kita tambah, sebentar ya, kita tambah 5 menit. Terkadang Allah Ta'ala memberitahukan mereka, ya kan, memberitahukan mereka ketika mereka di dunia. Misalkan ketika mereka dimarahin oleh istri mereka, maka bidadari ini marah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tu'zi mar'atun zawjaha illa qalat zawjatuhu minan khudin. Tidaklah seorang istri itu memarahi suaminya, melainkan istrinya dari bidadari akan mengatakan, qatalakillah, celaka kamu. Ya. Innama huwa ya, dakhilun indaki yushiku an yufariqaki ilaina. Dia bersamamu itu hanyalah tamu sebentar, dan ia akan ya menuju kami sebentar lagi.
Nah, ini sekelumit dari surga, tidak bisa kita menjelaskan secara penuh ya karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan ini gambaran kita dari yang singkat ini bisa memotivasi kita untuk lebih giat dalam beribadah, terutama ibadah yang paling pokok adalah thalabul ilmi, memahami agama ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa mengenal ibadah yang Allah cintai. Allah Ta'ala alam. Demikian, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Nah, Ustadz, syukran sudah memaparkan materi. Untuk teman-teman kalau ingin mengajukan pertanyaan bisa lewat mic on atau lewat kolom chat. Tafadhal teman-teman. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan penyampaian materi dari Ustaz berkenaan dengan indahnya surga. Berkaitan dengan pintu-pintu surga tadi itu Ustaz, semisal seorang hamba itu amalannya tidak ada yang pintu-pintu surga itu, apakah tetap masuk surga Ustaz atau gimana? Syukran. Nah, surga itu pintunya ada 8. Dan salah satu pintu dari itu adalah pintu yang manusia berserikat padanya. Dan ini semua penghuni surga masuk darinya. Ya. Pokoknya setiap orang yang dia meninggal di atas tauhid tanpa menyebutkan Allah Ta'ala, dia pasti masuk surga berapapun amalnya. Dalam hadis Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man mata la yushriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, dia pasti masuk surga. Artinya yang penting ia meninggal di atas tauhid tanpa dosa syirik, baik telah bertaubat atau tidak melakukannya sama sekali. Berapapun amalnya, ia pasti masuk surga. Lewat pintu mana? Pintu umum, pintu yang manusia berserikat padanya. Adapun yang disebutkan tadi, pintu khusus spesial bagi orang-orang yang gemar, ya, yang gemar sedekah, gemar jihad, gemar berbakti pada orang tua, gemar sholat, dan seterusnya. Mungkinkah orang nanti akan diseru untuk masuk dari segala pintu? Ya, ada. Sebagaimana ucapan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika bertanya, wahai Rasulullah, mungkinkah nanti ada orang yang dipanggil dari semua pintu? Lihat tiap malaikat yang menjaga pintu itu mengatakan, hei fulan, kamu lewat sini. Ada. Kata Nabi SAW, ada. Wa arju an takuna minhum. Dan aku berharap Anda, wahai Abu Bakar, termasuk dari mereka. Ya, ini di antara manusia ada yang gemar sholat, ya, puasa, ya, sedekah, iya, bakti, iya, thalabul ilmi, iya, semangat sekali dia, orang semacam ini. Nah, orang semacam ini jarang sekali, tapi ada, sehingga ia nanti kelak akan dipanggil dari semua pintu surga. Allahu Ta'ala a'lam. Nah, ada pertanyaan lagi enggak teman-teman? Monggo bisa di Izin bertanya Ustaz. Ya, enggak. silakan. Baik Ustaz, jadi saya ingin bertanya atau sedikit mengklarifikasi gitu. Katanya kalau dari yang pernah saya dengar bahwa surga itu tingkatannya sesuai dengan jumlah ayat yang ada di Al-Quran. Nah, supaya kita bisa masuk ke tingkatan yang paling tinggi, kita artinya semakin banyak hafalan yang kita miliki,
otomatis itu akan membuat kita berada di tingkatan yang semakin tinggi juga. Nah, itu harus urut atau tidak ya Ustaz ya? Untuk bisa dibilang harus dari Al-Baqarah dulu baru ke juz 30 atau itu bebas asalkan berapa jumlahnya, tapi bukan apa ya istilahnya ya gimana itu Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan. Oh ya, baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali tentang tingkatan surga, darajatul jannah. Terdapat sebuah hadis dari Imam Tirmidzi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kelak penghuni surga akan diseru, bacalah Al-Quran kembali. Bacalah dengan tartil seperti kamu dahulu membacanya ketika di dunia. Karena tempatmu nanti ya adalah di akhir ayat yang kamu baca. Makna hadis ini adalah bukan maknanya jumlah tingkatan di surga itu sebanyak jumlah ayat dalam Al-Quran, bukan ya. Maknanya adalah tingkatan surga seseorang itu ya kan bisa bertambah naik dibantu dengan sebanyak ayat yang ia baca dari awal sampai dia meninggal, maknanya. Dan tidak disyaratkan dia hafal Al-Quran. Yang jadi acuan adalah ya membaca, bukan hafal Al-Quran. Meskipun ya kan kita katakan hafal Quran itu nilai plus sendiri, ada pahala tersendiri. Dan biasanya juga penghafal Quran itu yang paling banyak membaca Quran. Dan kita tidak mengetahui ada orang yang ya paling banyak membaca Quran kecuali mereka para penghafal Al-Quran. Dan tingkatan di surga itu ada tingkatan global, ada tingkatan kecil. Kalau tingkatan global itu ada 10 tingkatan. Ada 100 tingkatan. Ada 100 tingkatan. Dan masing-masing tingkatan itu ada tingkatan lagi. Dan yang saya pahami bahwa tingkatan ayat ini adalah tingkatan ayat yang tingkatan ayat yang tingkatannya itu tidak sebagaimana tingkatan global, ya, yang juga membantu, ya. Dan juga untuk menaikkan tingkatan surga tidak harus tidak hanya dengan membaca Quran. Ya, dalam hadis disebutkan, ya, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Faqala ya aina hadza ya rabbi? Ya faqila lahu bi istighfari walatika lak. Di surga ada seorang laki-laki yang derajatnya dinaikkan. Kalau ia berkata, ya Allah ini karena sebab amal apa? Yakni amalnya pas-pasan. Maka Allah mengatakan karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anak kepada orang tua itu bisa menaikkan derajatnya di surga. Kesimpulan dari pertanyaan tadi bahwa makna hadis tersebut ya bukan tingkatan surga itu sebanyak ayat, bukan ya, tapi manusia penghuni surga nanti akan dinaikkan sebanyak dengan ayat yang pernah ia baca dari awal sampai ia meninggal. Allahu ta'ala a'lam. Untuk yang ingin bertanya lagi, monggo. Selagi menunggu, Anda mau tanya, Ustaz. Ya. Untuk pintu-pintu surga tadi kebanyakan itu untuk ahli ibadah, Ustaz. Ana pernah dengar kalau ahli ilmu itu lebih afdal dari yang ahli ibadah. Maka untuk pintu untuk yang ahli ilmu itu apa ada yang khusus, Ustaz? Nah, terkait dengan ahli ilmu, ya, saya belum menjumpai pintu yang bernama
pintu ilmu, ya, pintu ilmu. Dan yang kedua, bahwa ibadah yang paling tinggi derajatnya adalah menuntut ilmu setelah menunaikan kewajiban. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, talabul ilmi afdalu minal ibadatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah. Bahkan ibadah yang wajib, ya, dikhawatirkan tidak Allah terima ketika tidak dibangun di atas dasar ilmu. Sehingga kita mengatakan bahwa ibadah di sini maknanya adalah ibadah yang dibangun di atas dasar ilmu, bukan sekedar ibadah sakarepe dewe. Ibadah yang sakarepe dewe boleh jadi ditolak oleh Allah Ta'ala, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan suatu ibadah yang tidak pernah kami contohkan, baik waktunya, tempatnya, tata caranya, ya kan, maka amalan itu tertolak, yakni tidak Allah terima, tidak diberi pahala. Kesimpulannya bahwa, ya kan, bahwa ahli ilmu itu derajatnya tinggi sekali karena mereka beribadah di atas ilmu dan mereka menjadi tetangga paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi bersabda, ya, innal ulama warasatul anbiya. Para ulama ahli ilmu adalah pewaris para nabi. Maknanya orang yang paling dekat dengan Nabi. Karena tidak dikatakan ahli waris kecuali jika ia punya hubungan dekat dengan si mayit. Apakah bapaknya, apakah istrinya, apakah anaknya, semakin dekat dengan si mayit maka semakin banyak bagian warisannya. Begitu pula dengan ungkapan para ulama adalah pewaris para nabi, maknanya mereka orang yang paling dekat dengan Nabi, tempat tinggalnya di surga. Allahu ta'ala a'lam. Nah, syukran Ustaz. Untuk teman-teman ada pertanyaan lagi, monggo bisa diutarakan. Ya, karena mungkin tidak ada Ustaz, mungkin kita akhiri. Alhamdulillah sudah berakhir sesi kajian dari kajian rutin kalam ini. Syukran Ustaz sudah memberikan materi yang bermanfaat. Untuk kata-kata akhir, monggo Ustaz bisa memberikan kata-kata akhir. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah iman kita dan menjadi pemberat timbangan kita di akhirat dan meningkatkan derajat kita di surga. Dan saya akhiri dengan sebuah nasihat berharga dari Hasan Al-Basri ketika ia bertemu dengan para pemuda. Maka imam ini berkata kepada mereka, ala tashtaquna ilal hurin in. Tidakkah kalian itu rindu kepada para bidadari, wahai para pemuda, yakni untuk menggiatkan mereka dalam mencari hadis dan mengamalkannya. Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran atas ilmunya Ustaz. Ya, sama-sama.